Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yudi dari Program Magister Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan cara mengajarkan konten IPA secara terpadu. Untuk konten IPA secara terpadu yang akan saya sajikan pada video kali ini, saya mengambil KD 3.4 pada kelas 9 semester 1 yang berfokus pada konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Di mana pada video kali ini saya hanya mengambil satu konsep dasar saja yang akan saya sajikan, yaitu tentang gejala listrik statis. Nah, dari konten gejala listrik statis ini ada 3 pengetahuan yang diharapkan nanti akan diajarkan kepada siswa. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan tentang fakta, tentang petir, benda bermuatan, fakta tentang kebudayaan dan teknologi terkait masyarakat. Kenapa terkait kebudayaan dan teknologi ini masuk? Karena gejala listrik statis ini nanti materinya akan diintegrasikan secara sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian yaitu pengetahuan konseptual di sini mengenai teori induksi listrik, terus potensial listrik, kemudian pengosongan muatan. Kemudian juga pengetahuan prosedural, di mana pengetahuan prosedural ini akan terwujud dalam pengetahuan keterampilan membuat poster, memecahkan masalah sesuai kasus yang disajikan. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang akan menyajikan atau membelajarkan konten ini yaitu model RADEC yang terdiri atas sintak read, answer, discussion, explain, and create. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan STM, di mana pada pendekatan ini konten IPA akan diintegrasikan dalam konten sains, teknologi, dan masyarakat. Cara membelajarkan konten tersebut yang pertama yaitu fase read, di mana pada fase read ini pembelajaran sudah dimulai dari pembelajaran sebelumnya. Artinya pada pertemuan sebelumnya, sebelum materi ini akan disampaikan pada hari itu, guru sudah menginformasikan bahwasanya siswa harus membaca materi ini di rumahnya masing-masing. Selain membaca, di sini tentunya siswa diharapkan untuk mengeksplorasi segala sumber belajar yang berkaitan tentang induksi muatan listrik, beda potensial listrik, pengosongan muatan, yang dimana ketiga konsep dasar tersebut merupakan konsep sains, kemudian juga membaca berita tentang petir yang terjadi di masyarakat agar nanti mendapatkan pengetahuan awal bagaimana petir itu kalau ditinjau dari sisi masyarakat, kemudian teknologi listrik statis yang merupakan penerapan dari teknologi yang mengintegrasikan konsep sains tersebut. Jadi ini fase membaca sudah dimulai oleh siswa di rumahnya masing-masing sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ketika pembelajaran sudah dimulai pada hari itu, guru mengawali pembelajaran dengan apersepsi dan orientasi. Guru memancing istilahnya, bertanya kepada siswa, bertanya jawab apa yang telah dibaca sebelumnya. Siswa menemukan apa saja dari hasil membacanya. Kemudian juga di sini guru mengarahkan, menstimulasi kembali untuk membaca dari bahan bacaan yang disediakan oleh guru pada pertemuan hari itu atau sumber-sumber lain yang dapat merangsang siswa atau menstimulasi siswa untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian setelah selesai membaca, siswa di sini akan diajukan beberapa pertanyaan awal, di mana pertanyaan awal tersebut digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa terkait apa yang sudah dibaca sebagai bekal untuk proses belajar selanjutnya. Pertanyaan awal ini juga digunakan untuk merangsang proses berpikir siswa pada fase selanjutnya, di mana pada pertanyaan awal berupa konsep-konsep dasar siswa yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang teori induksi muatan, terus penguasaan muatan listrik, dan juga potensial listrik. Kemudian teknologi dan petir itu yang menjadi pertanyaan awal. Kemudian setelah selesai siswa menjawab soal yang telah diberikan guru di awal, tahap selanjutnya yaitu fase diskusi, di mana siswa dibagi menjadi kelompok dengan beranggotakan 4 orang oleh guru. Nah, kelompok-kelompok inilah nanti yang akan dilakukan oleh siswa untuk berdiskusi sesama teman sebaya gitu. Nah, dari kelompok yang terbentuk ini, guru akan memaparkan sekilas pengantar materi untuk membekali siswa. Jadi mengklarifikasi awal, siswa itu apa yang sudah dipelajari sebelumnya itu akan dijelaskan oleh guru sekilas. Jadi apa itu potensial listrik, apa itu pengosongan muatan, dan teori induksi, itu akan dipaparkan oleh guru sekilas gitu ya, berupa PowerPoint atau video atau gambar-gambar mendukung pembelajaran. Kemudian guru akan membagikan setiap kelompok kasus yang akan didiskusikan oleh kelompok tersebut. Nah, kasus-kasus tersebut ini tentunya adalah kasus yang berkaitan dengan konten sains, teknologi, dan masyarakat terkait dengan materi yang didiskusikan atau dipelajari. Dimana yang pertama yaitu contoh konsep sainsnya berarti terkait 3 hal tersebut. Petir yang ditinjau dari potensial listrik, kemudian teori induksi muatan, dan pengosongan muatan atau fenomena yang lainnya. Kemudian dari sisi masyarakat di sini yaitu siswa akan diajak beberapa
fenomena yang ada di masyarakat, baik itu kearifan lokal yang ada di masyarakat seperti misalnya budaya atau apa ya istilahnya, adat istiadat atau pandangan masyarakat terhadap petir, kemudian mengkaji beberapa informasi-informasi yang beredar di dunia maya terkait informasi yang keliru dan kemudian dijelaskan dari segi ilmiahnya, dan kemudian juga mendiskusikan beberapa teknologi yang berkaitan dengan listrik statis, di mana untuk setiap kelompok di sini ada kasus yang sama dan kemudian ada kasus yang berbeda yang ditampilkan oleh guru. Terus kemudian selama fase diskusi ini, masing-masing siswa dalam kelompok tersebut akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh guru. Jadi guru akan mengontrol jalannya diskusi di dalam kelas tersebut agar kondusif. Setelah diskusi selesai, nanti siswa akan masuk ke dalam fase explain atau menjelaskan, di mana hasil diskusi dari siswa tersebut diminta siswa dapat memberikan penjelasan secara komprehensif terkait kasus atau topik materi yang disajikan tersebut terkait sains, teknologi, dan masyarakat pada gejala listrik statis yang kemudian diringkas dalam bentuk peta pikiran. Nah, setelah menyiapkan hal tersebut, siswa masing-masing dalam kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Siswa yang tidak presentasi akan bertanya, gitu ya, istilahnya akan tanya jawab diskusi dengan kelompok yang lainnya. Kegiatan tersebut akan dilakukan secara aktif, artinya ada partisipasi timbal balik antara siswa kelompok satu dengan kelompok yang lainnya dengan jalan diatur oleh guru agar suasana kelas tetap kondusif. Di akhir pembelajaran, pada fase menjelaskan di sini, setelah siswa semuanya selesai menjelaskan hasil diskusinya, guru melakukan klarifikasi dan verifikasi. Jadi membenarkan misalnya kalau ada konsep yang kurang benar, itu guru akan melakukan klarifikasi atau verifikasi pada tahap ini. Kemudian juga akan melakukan generalisasi, membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa setelah akhir presentasi dilakukan. Pada tahap explain ini berarti tahap akhir pada pembelajaran hari itu. Kemudian untuk sintaks yang terakhir yaitu create, di sini sintaks terakhir create ini dilakukan di rumah masing-masing, artinya dilakukan di luar jam pembelajaran siswa. Jadi pada hari itu siswa hanya belajar mulai dari fase read, answer, discussion, and explain. Kemudian untuk fase create-nya dilakukan di rumahnya masing-masing, di mana ini berupa penugasan. Siswa diminta untuk membuat sebuah poster sosialisasi tentang mitigasi bencana petir. Jadi ini adalah penerapan dari konsep dasar sains, teknologi, dan masyarakat yang sudah dipelajari oleh siswa. Jadi siswa membuat suatu poster yang berisikan ide-ide atau gagasan kreatif yang harus memuat 3 unsur tersebut. Jadi ditinjau dari sainsnya, teknologi, dan masyarakatnya pada petir sebagai penerapan atau aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki. Dan di fase kemudian untuk evaluasi pembelajarannya, di sini evaluasi pembelajaran berupa penilaian kinerja, yaitu berupa keaktifan diskusi dan presentasi, kemudian penilaian produk berupa karya poster sosialisasi yang dibuat siswa. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja siswa berupa sikap kerjasama dalam diskusi dan presentasi, keaktifan dalam tanya jawab, wawasan terkait pengetahuan yang dimiliki, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil. Semua ini dicatat dalam bentuk lembar observasi. Kemudian untuk penilaian kinerja, di sini untuk indikatornya yang digunakan adalah orisinalitas karya, kemudian format poster, isi poster, dan kualitas poster, di mana untuk evaluasi ini dicatat dalam bentuk lembar observasi terhadap produk yang dimiliki. Nah, demikian paparan video tentang cara mengajarkan konsep IPA secara terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.